Selamat sore Bapak Ibu. Yang duduk di belakang silakan pindah ke depan. Depan masih kosong. Bapak Ibu yang duduk di belakang silakan pindah di depan. Depan masih kosong. Di sebelah kiri saya masih kosong. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa, Pekan Biasa ke-15 tahun liturgi tahun A, dengan tema Firman Allah, ibarat benih harapan yang ditabur dalam hati kita, bagi yang menyambutnya, memahami dan percaya kepadanya akan menghasilkan buah yang berlimpah. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Sigit, kur dari lingkungan Santa Angela, tata laksana lingkungan Agustinus. Marilah kita berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan persiapkan lagu pembuka. Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini dimohon oleh keluarga untuk mendoakan arwah Yosef Tony Jauhari yang 82 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara kita ini mendapatkan belas kasih Allah, berbahagia bersama Bapa di surga dan para kudus, serta menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita bawa doa-doa kita, harapan, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi suci ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita hari ini merayakan dan memasuki minggu biasa yang ke-15. Nanti kita diingatkan oleh Yesus akan firman yang ditaburkan dalam diri kita masing-masing. Dan dalam hal ini firman itu akan terus bertumbuh tergantung dengan media yang ada, yakni hati kita masing-masing. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, benih itu membutuhkan media yang baik pula. Benih adalah gambaran firman Allah, sementara media adalah gambaran manusia. Maka supaya firman Allah tumbuh dan berkembang, manusia diajak untuk menjadi media yang baik pula. Dan untuk menyiapkan media yang baik itu dibutuhkan usaha bersama-sama, saling menguatkan dan meneguhkan, antara lain melalui Ekaristi yang kita rayakan ini. Maka saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Allah yang hari ini akan kita dengarkan menjadi pesan bagi hidup kita, supaya kita juga menumbuh kembangkannya di dalam hidup. Kita siapkan hati dengan mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah, pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kalau Anda perhatikan di selasar bawah antara balai atau di sekitar balai itu menuju ke toilet, ke kamar mandi, itu ada cukup banyak tanaman-tanaman seperti ini. Tanaman hijau yang ada di pot-pot yang besar-besar itu.
Kurang lebih 1 tahun yang lalu saya memperhatikan tanaman itu banyak sekali jamur-jamur, kemudian juga tidak sehijau dan tidak selebat sekarang ini. Tetapi akhir-akhir ini, belakangan ini kita melihat bagaimana tanaman-tanaman itu daun-daunnya mulai tumbuh, kemudian juga daun-daunnya itu begitu lebar, begitu hijau, dan kelihatan sekali sangat subur. Saya mencoba melihat perbedaan itu. Karena apa? Daun-daun itu, tanaman yang ada di bawah itu pada waktu itu memang tampaknya memang kurang, tanahnya sudah mulai tidak berhumus, tidak ada lagi makanan yang bisa dipakai untuk pertumbuhan bunga-bunga itu. Kemudian pada suatu ketika tanahnya dibongkar, pupuknya juga ditambah, tanahnya juga diganti, medianya diganti, dan pada akhirnya hasilnya menjadi seperti sekarang ini yang bisa kita nikmati dengan sangat indah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kaitan dengan permenungan hari ini? Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana pertumbuhan tanaman itu pertama-tama bukan soal apakah benihnya itu berkualitas atau tidak, tetapi rupa-rupanya tergantung juga pada bagaimana media yang dipakai, tergantung pada bagaimana tanah yang dipakai, kemudian juga unsur-unsur yang ada di dalamnya. Maka dari itu, disinilah kita mau merenungkan bagaimana sabda Yesus hari ini yang bercerita tentang seorang penabur. Kita semua pasti sudah sangat familiar dengan Injil hari ini, yang sebenarnya adalah versi yang panjang. Kita akan mendengarkan juga tentang penjelasan yang diberikan oleh Yesus tentang makna tanah yang gersang, tanah yang berduri, tanah yang berbatu itu siapa, bagaimana. Nanti silahkan baca lagi versi panjangnya, tetapi sore ini kita mendengarkan versi yang singkat. Tetapi pada intinya Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa benih yang ditanamkan itu pada dasarnya sama. Benihnya sama, penaburnya juga sama. Akan tetapi hasilnya yang mengejutkan adalah bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena jatuh di media, di tanah yang berbeda. Maka hari ini Yesus sebenarnya sedang berbicara kepada kita tentang hati manusia sendiri melalui perumpamaan ini. Benih itu adalah firman, dikatakan dalam Injil. Maka kalau mau dikatakan kalau benih itu adalah firman, maka firman itu sebenarnya semuanya baik. Firman Tuhan itu selalu baik. Tuhan juga tidak pernah pelit menaburkan kasih-Nya di dalam hidup kita, di dalam diri manusia. Melalui Ekaristi, melalui setiap doa yang kita panjatkan, melalui setiap peristiwa hidup yang kita alami, Tuhan sedang dan terus-menerus menaburkan benih-Nya kepada kita. Lalu menjadi pertanyaan adalah, mengapa hidup kita kadang-kadang tidak berbuah, kadang-kadang juga tidak berubah? Maka disinilah kita diundang untuk melihat lebih jauh. Mungkin bukan karena sabda Tuhan yang kurang kuat, bukan pula karena kualitas benih yang ditaburkan Tuhan itu tidak baik, tetapi barangkali karena hati kitalah yang belum siap menerimanya. Maka mari kita melihat satu persatu tentang jenis-jenis tanah tadi. Barangkali hati kita seperti jalan tadi, tanah yang benih yang ditaburkan di pinggir, yang jatuh di pinggir jalan tadi.
yang mau menunjukkan kepada kita bagaimana firman itu hanya lewat di telinga kita, tetapi tidak pernah masuk ke dalam hidup kita. Inilah jenis tanah yang pertama, tempat firman itu ditaburkan. Ada juga mungkin hati kita itu seperti tanah yang berbatu. Awalnya bersemangat, tetapi mudah menyerah ketika menghadapi berbagai macam kesulitan. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, mungkin hati kita itu penuh dengan semak duri, di mana firman itu bertumbuh, tetapi kemudian dikalahkan oleh berbagai macam kecemasan, berbagai macam ambisi, kesibukan atau keinginan memiliki lebih banyak. Ini tipe yang ketiga. Mari kita melihat bagaimana diri kita seperti apa adanya. Dan yang terakhir adalah jenis tanah yang subur. Barangkali hati kita sudah menjadi tanah yang seperti ini, di mana kita mau menerima, mendengar, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup kita sebagai sebuah perjalanan itu terus-menerus ada dalam situasi yang berbeda. Dan hidup kita juga berusaha untuk menjadi tanah yang subur. Maka kalau sekarang ini belum menjadi tanah yang subur, tidak usah khawatir. Karena kita memang terus ada dalam proses itu. Proses menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya firman Allah di dalam hidup kita. Maka bagaimana agar hati kita menjadi tanah yang subur di dalam menghasilkan buah-buah firman Allah itu? Saya menawarkan 3 hal untuk kita renungkan, untuk kita upayakan di dalam hidup kita, supaya firman yang ditaburkan dalam hati kita itu sungguh-sungguh pada akhirnya berbuah. Yang pertama, kita diundang untuk menyediakan waktu dalam hidup kita agar sabda Tuhan sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita. Saudara-saudari, dunia sekarang di mana kita hidup penuh dengan berbagai macam kebisingan. Begitu bangun tidur, yang pertama kali kita lihat, seringkali kita lihat adalah handphone misalnya. Juga sebagian dari diri kita disibukkan oleh berbagai macam notifikasi dari alat komunikasi kita. Dalam sehari pun kita bisa mendengar begitu banyak pendapat, begitu banyak berita yang kita lihat, kita dengar, kita tonton. Berbagai macam video dan komentar yang juga kita lihat, kita saksikan. Inilah kebisingan-kebisingan dalam hidup kita sehari-hari saat ini. Maka pertanyaan bagi kita, berapa menit bagi kita untuk memberi kesempatan supaya Tuhan berbicara kepada kita? Ini pertanyaan yang penting untuk melihat bagaimana hidup kita itu memberikan peluang, kesempatan agar sabda Tuhan benar-benar masuk ke dalam hati kita. Maka saya mengajak Anda semua, mari kita mencoba untuk setidaknya meluangkan beberapa menit untuk membaca satu bagian pendek dari firman Tuhan, dari kitab suci. Lalu kita juga bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepadaku hari ini? Langkah sederhana inilah yang bisa kita buat untuk memberikan kesempatan supaya sabda Tuhan benar-benar masuk ke dalam hati kita. Tidak perlu lama-lama. 5 menit yang sungguh-sungguh seringkali akan jauh lebih berharga daripada 1 jam yang tergesa-gesa. Maka ini permenungan pertama yang bisa kita upayakan. Yang kedua, kita diundang untuk mencabut duri-duri yang seringkali menghambat
pertumbuhan diri kita. Saudara-saudari, dalam Injil tadi Yesus menyebut semak duri itu sebagai kecemasan dan godaan kekayaan. Di zaman sekarang, duri-duri itu bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif. Misalnya, terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kok dia bisa sukses, saya belum. Kok dia tampak bahagia, kok saya masih harus berjuang. Berhentilah membanding-bandingkan diri. Atau bisa berupa kemarahan yang terus-menerus dipelihara. Dendam yang dipelihara itu tidak produktif. Ketika kita memendam kebencian kepada saudara-saudari yang mungkin pernah menyakiti, justru disinilah juga akan menumpulkan hidup kita. Atau barangkali duri-duri itu bisa berupa kesibukan yang membuat kita lupa berdoa. Atau bahkan penggunaan media sosial yang justru menyita perhatian. Saudara-saudari, seringkali kita itu menjadi permisif dan tidak sadar. Misalnya ketika saya mau lihat video sebentar, entah di YouTube atau di media sosial yang lain, mau scroll sebentar, niatnya sebentar, tetapi ternyata kita terus-menerus dibombardir oleh video-video yang menurut kita, kok menarik. Ketika mau berhenti, ketika kita mau stop, ternyata tanpa sadar kita sudah melewatkan waktu yang begitu berharga. Inilah duri-duri kita, duri-duri yang saat ini seringkali kita alami. Maka dari itu, dalam hal ini kita bisa meluangkan waktu untuk mencabut duri-duri yang menghambat pertumbuhan sabda itu. Misalnya, setiap malam kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, merefleksikan apa yang hari ini paling banyak menguasai hatiku, Tuhan atau hal-hal lain yang tidak produktif. Maka pertanyaan sederhana ini akan membantu kita untuk mengenali duri-duri sebelum tumbuh semakin besar. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, kita semua diundang untuk menghasilkan buah sekecil apapun. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menegaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu. Setiap firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah tugas kita, untuk membuahkan hasil dari firman Allah itu, sekecil apapun. Maka kalau kembali ke model tanah yang subur tadi, tanah subur akan selalu menghasilkan buah. Buah itu bukan sesuatu yang harus selalu luar biasa, tetapi buah itu bisa saja berupa kesabaran kepada pasangan Anda, kemudian juga kesediaan untuk mendengarkan anak-anak dengan sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh ponsel, oleh kesibukan-kesibukan yang lain, atau juga dalam rupa memaafkan orang yang menyakiti kita. Tidak mudah, tetapi inilah perjuangan kita. Atau juga dengan membantu tetangga dan menghibur teman yang sedang sedih. Inilah cara-cara kita untuk membuahkan firman itu. Maka disinilah sabda Tuhan baru benar-benar hidup ketika orang lain bisa merasakan buahnya melalui sikap kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, tanah yang keras masih bisa dicangkul, batu bisa disingkirkan, duri bisa dibersihkan. Artinya hati kita selalu bisa diperbarui apabila kita mau membuka diri kepada Tuhan.
sama seperti tanaman-tanaman yang ada di bawah, yang dulunya pertumbuhannya sangat lambat, bahkan hampir mati, sekarang menjadi lebat dan hijau. Dan dalam hal inilah hati kita mau kita perbarui. Maka ketika pulang dari gereja hari ini, mari kita tidak hanya berkata, saya hari ini sudah mendengarkan sabda Tuhan, tetapi bawalah pulang satu pertanyaan sederhana ini. Hari ini, apakah hati saya menjadi sedikit lebih subur daripada kemarin? Hari ini, apakah hati saya menjadi sedikit lebih subur daripada kemarin? Inilah pertanyaan yang mau kita bawa pulang terus-menerus untuk menyadari bagaimana kita menjadi tempat pertumbuhan sabda Allah. Maka semoga setiap hari Tuhan menemukan hati kita semakin siap menerima benih sabdanya, sehingga hidup kita pun menghasilkan buah yang membawa sukacita serta berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Umat menjawab, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan. Dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon, Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon, Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan.
Dalam hati mari kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Kami mohon, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani yang sejati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Yang
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Kami juga mohon belas kasih-Mu bagi saudara kami yang kami doakan hari ini, Bapak Yosef Tony Jauhari yang 82 hari lalu Engkau panggil. Semoga Kau berikan belas kasih dan kebahagiaan abadi bersama-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendoakan tahun devosional, tahun Ardas yang keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Giat Wanita Katolik RI DPC San Frades pada hari Selasa tanggal 14 Juli pukul 17 di gereja akan diselenggarakan misa safari dalam rangka menyongsong Konferda ke-11 Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan. Diundang untuk hadir anggota WKRI DPC dan juga bagi para ibu yang ingin bergabung dalam WKRI. PIC Ibu Rosita, Giat Ibu Paroki, pengurus komunitas Sri Kandi Sin Unum, mengundang para ibu untuk hadir dalam pertemuan bulanan pada hari Minggu tanggal 19 Juli pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.30 di Balai Paroki. PIC Ibu Tina Agustin. Jadwal baptis balita, seksi katekese menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi orang tua dan wali baptis pada hari Minggu tanggal 2 Agustus pukul 10 di ruang Teresia. Setelah rekoleksi ada geladi bersih di gereja. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 9 Agustus
pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil dengan sekretaris lingkungan dan dikumpulkan ke sekretariat 1 minggu sebelum rekoleksi. PIC Jun Mulyani. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Bagi calon pengantin yang akan menikah dalam 6 bulan ke depan, dipersilakan mengikuti kursus ini yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juli di Paroki Santo Petrus, Sematang, Borang. Pendaftaran selambatnya tanggal 23 Juli di Sekretariat Paroki. Berita perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Agustinus Jimmy, putra dari almarhum Gabriel Labina Fernandes dan Maria Margareta Koban, dari lingkungan Simon Petrus III, Paroki Santo Alfonsus Rodriguez, Pademangan, dengan Felixia Sara Andika Putri, putri dari almarhum Stefanus Untung Suparno Putro, dan almarhumah Gertrudis Sriwulah Setiawati, warga lingkungan Santa Angela. Rencana perkawinan tanggal 26 Juli di Gereja Santo Franciscus de Sales. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Laporan penerimaan dana. Misa Jumat pertama tanggal hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menambahkan satu hal, kalau tadi diumumkan tentang berita perkawinan, saya akan menambahkan satu warna berita yang lain. Bapak Ibu, tanggal 20 Juli nanti salah satu putra dari paroki kita akan mengikrarkan kaul pertama, yakni Frater Mario, putra dari Bapak Gabriel. Maka mari kita juga doakan Frater Mario dan juga teman-teman yang akan mengikrarkan kaul pertama mereka sebagai biarawan SCY, semoga juga senantiasa setia. Kita dukung mereka dengan doa Salam Maria. Satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih saudara-saudari atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, kor dari lingkungan Santa Angela, juga tata laksana dari lingkungan Santo Agustinus,
serta tim multimedia yang terus setia menemani dan juga membantu kelancaran kita dalam Ekaristi. Mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.